Selamat sore adik-adik, shalom. Apa kabarnya sore ini? Luar biasa. Ada sukacita? Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Ui, ui, ui. Kita bersyukur sama Tuhan karena sore ini Katong tetap dalam kondisi sehat. Karena itu kita akan ibadah. Tante Eska undang bangkit berdiri dengan penuh sukacita. Kita akan menyanyi 4 lagu berturut-turut. Lagu yang pertama, Yesus cinta, aku cinta. Tepuk tangannya adik-adik. Yesus cinta, aku cinta. Happy, happy go. Aku cinta, kamu cinta. Happy, happy go. Kamu cinta, semua cinta. Happy, happy go. Semua cinta, dunia cinta. Happy, happy go. Yesus selalu cintaku, aku selalu cintamu. Kita semua penuh cinta, dunia penuh cinta. Lagu yang kedua, dubi 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 dam dam dam, salalala. Dubi 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 dam dam dam, salalala. Karena Tuhan cinta aku, cinta kamu, cinta semuanya. Karena Tuhan cinta aku, cinta kamu, cinta semuanya. Percayalah lagi, dubi 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 dam dam dam, salalala. Dubi 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 dam dam dam, salalala. Karena Tuhan cinta aku, cinta kamu, cinta semuanya. Karena Tuhan cinta aku, cinta kamu, cinta semuanya. Berdoalah. Lagu ketiga, berlayar dengan Yesus. Berlayar dengan Yesus, ombak pun teduh. Ombak pun teduh, aha. Ombak pun teduh, oh yes. Layar dengan Yesus, ombak pun teduh. Sampai ke tujuan. Dayung, dayung, dayung terus. Dayung, dayung terus. Layar dengan Yesus, ombak pun teduh. Sampai ke tujuan. Lagu keempat, hidup seperti matematika. Hidup seperti matematika. Hidup seperti matematika. Hidup seperti matematika surga. Kalikan sukacitamu, kurangi kesedihanmu, tambahkan semangatmu layani bagi sesama. Oke adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Kita akan berdoa. Dengan sikap doa kita angkat pujian. Mari masuk, mari masuk. Mari masuk, mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang Iya, adik-adik semua, mari kita siapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan Yesus di sore hari ini. Walaupun kita semua di rumah, tapi kita akan tetap beribadah untuk Tuhan Yesus. Mari kita berdoa mulai.
Terpujilah Tuhan Yesus yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih karena di sore hari ini kami anak-anak sekolah minggu sektor Horeb, kami akan beribadah kepada Tuhan Yesus. Walaupun kami beribadah dari rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Bapa bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kami. Ibadah yang kami laksanakan di saat sore hari ini dari awal, pertengahan hingga kesudahannya, kami dasari dalam nama Allah Bapa, Anak Yesus Kristus, dan dituntun oleh kuasa Roh Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, adik-adik semua, tiba saatnya untuk ketemu sama-sama mendengarkan firman Tuhan di sore hari ini. Untuk itu, sebelum ketemu membaca firman Tuhan, dan firman Tuhan yang terambil dari pertama Samuel 3 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-21. Mari kita berdoa. Berdoa mulai. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang indah yang Tuhan berikan bagi kami lagi Tuhan Yesus. Tiba saatnya bagi kami untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami Tuhan Yesus. Biarlah firman yang kami baca dan kami dengar ini Bapa, itu boleh menjadi berkat dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Berfirman kepada kami Tuhan Yesus, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Ya adik-adik, tetap semangat ya. Pembacaan firman Tuhan terambil dari pertama Samuel 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-21. Nah, kakak Ina akan baca dan adik-adik juga memperhatikannya dari rumah masing-masing. Samuel terpanggil. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu, firman Tuhan jarang. Penglihatan-penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi, untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, "Ketahuilah, aku akan melakukan sesuatu di Israel, sehingga setiap orang yang mendengarnya akan bising kedua telinganya. Pada waktu itu, aku akan menepati kepada Eli segala yang telah kufirmankan tentang keluarganya, dari mula sampai akhir. Sebab telah kuberitahukan kepadanya bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya, karena dosa yang telah diketahuinya, yakni bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahi mereka. Sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli, bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya." Samuel tidur sampai pagi, kemudian dibukanya pintu rumah Tuhan. Samuel segan memberitahukan penglihatan itu kepada Eli.
Tetapi Eli memanggil Samuel, katanya, "Samuel anakku." Jawab Samuel, "Ya Bapa." Kata Eli, "Apakah yang disampaikannya kepadamu? Janganlah kau sembunyikan kepadaku. Kiranya beginilah Allah menghukum engkau, bahkan lebih lagi daripada itu, jika engkau menyembunyikan sepatah kata pun kepadaku pada hari dari apa yang kusampaikan kepadamu itu." Lalu Samuel memberitahukan semuanya itu kepadanya dengan tidak menyembunyikan sesuatu pun. Kemudian Eli berkata, "Dia Tuhan, biarlah diperbuatnya apa yang dipandangnya baik." Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Maka taulah seluruh Israel dari Dan sampai Berseba bahwa kepada Samuel telah dipercayakan jabatan nabi Tuhan. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Ya adik-adik, demikianlah firman Tuhan di sore hari ini. Berbahagialah kita semua yang mendengarnya dan mau melakukannya dalam kehidupan kita dari hari lepas hari. Amin. Ya adik-adik, di sore hari ini kakak Ina akan membawakan kita cerita dari firman yang sudah kita baca. Judul cerita itu ialah Mendengar Suara Tuhan. Semuanya simak ya. Ya adik-adik yang diberkati Tuhan, kakak Ina akan membawakan cerita di saat ini dengan judul Mendengarkan Suara Tuhan. Ya, ada seorang anak muda yang bersahabat akrab dengan seorang pendeta tua. Suatu hari, anak muda ini kehilangan pekerjaannya dan tidak tahu lagi harus berbuat apa. Akhirnya adik-adik dia memutuskan untuk mencari si pendeta tua itu. Ketika berada di ruang belajar si pendeta, si pemuda ini berteriak-teriak tentang masalah hidupnya. Akhirnya dengan marah dia mengepal-ngepalkan tangannya sambil berteriak, "Saya memohon Tuhan agar menolong saya." Tapi hai pendeta, mengapa dia tidak menjawab saya? Si pendeta tua itu pergi ke ruang lain dan duduk di sana. Lalu dia berbicara sesuatu dan menanti jawaban si pemuda. Tentu saja si pemuda itu tidak mendengarkan dengan jelas, sehingga dia ikut-ikutan pindah ruangan. "Apa yang kau katakan, Pak Pendeta?" tanya si pemuda itu penasaran. Si pendeta itu mengulangi kata-katanya dengan perlahan sekali, seperti sedang berbicara sendiri. Tetapi si pemuda itu belum menangkap bisikan si pendeta. Dia terus mendekati si pendeta tua ini dan duduk di bangku sebelahnya. Si pemuda itu lagi-lagi bertanya, "Apa katamu? Maaf, saya tadi belum mendengarnya." Dengan lembut, si pendeta memegang pundak si pemuda. "Saudaraku, Allah kadang-kadang berbisik, jadi kita perlu lebih dekat menghampirinya agar dapat mendengar dia dengan lebih jelas lagi." Si pemuda itu tertegun dan akhirnya dia mengerti. Kita seringkali menginginkan jawaban Tuhan bagaikan petir yang menggelegar di udara dan sekaligus meneriakkan jawaban darinya. Tapi Allah sering diam. Kadang kita bicara dengan lembut, bahkan berbisik, hanya dengan satu alasan, agar kita mau menghampiri tatah kemuliaannya dan lebih dekat kepadanya. Setelah kita berada di dekatnya, kita baru bisa mendengar jawaban Tuhan dengan jelas. Indah sekali untuk mengetahui bahwa kita melakukan sesuatu yang tepat, pada waktu yang tepat, di tempat yang tepat, dengan cara yang tepat, dan bersama orang-orang yang tepat. Itulah yang terjadi apabila kita dipimpin oleh Roh Kudus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.
Adik-adik, demikianlah cerita singkat yang dibawakan oleh Kakak Ina di sore hari ini. Adik-adik, kita sudah dengarkan cerita tadi dari Kakak Ina. Kita menyanyi lagu Aku Mau Ikut. Sambil adik-adik santai sekarang, semua bangkit berdiri, kita pakai gerakannya. Aku mau ikut, maju 3 kali, nanti mundur 3 kali. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Lagi ya, biar kata lagu. Aku mau ikut, aku mau ikut, aku mau ikut Tuhan. Bukan ikut, bukan ikut, bukan ikut ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, cinta, cinta Tuhan. Ya, adik-adik semuanya masih tetap semangat kan? Oke, adik-adik Indria dan adik-adik yang kecil, anak kecil, ayat hafalan yang terambil dari pertama Samuel 3 ayat 10b. Berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Amin. Yang berikut untuk adik-adik anak tanggung dan anak remaja. Ayat hafalan terambil dari pertama Samuel 3 ayat 19. Dan Samuel makin besar dan Tuhan menyertai dia, dan tidak ada satupun dari firman-Nya itu yang dibiarkannya gugur. Ya, pertama Samuel 3 ayatnya yang ke-19. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita menyanyi persembahan kami. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Kakak Ina. Ya, adik-adik, mari ketemu satu dalam doa syafaat. Berdoa mulai. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Bapa di sorga, terpujilah Roh Kudus, terpujilah ketiganya yang esa. Di pagi hari ini Tuhan, terima kasih banyak Tuhan atas segala berkat, kasih penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak asuh kami di sektor Horeb. Tuhan Yesus, di saat ini Bapa, kami datang membawa segala ungkapan syukur dan sukacita kami Tuhan Yesus, karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Tuhan sudah menjaga kami, Tuhan sudah melindungi kami, Tuhan sudah menyertai kehidupan kami, hingga kami boleh didapati tidak kekurangan suatu apapun dalam kehidupan kami Bapa sampai dengan saat ini. Tuhan Yesus, kami mempersembahkan anak-anak asuh kami untuk Tuhan Yesus. Berikan kepada mereka roh hikmat, pengertian, pengetahuan Tuhan Yesus, dan mereka tetap menjadi anak-anak yang pintar, pandai, cerdas, berkualitas bagi Tuhan Yesus, dan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Berikan kepada mereka roh ketaatan, kesetiaan Tuhan Yesus, untuk tetap beribadah, membaca firman Tuhan, dan rajin berdoa.
Tuhan Yesus berkatilah mama papa kami Tuhan Yesus, di mana mereka boleh bekerja, mengolah berkat-berkat yang Tuhan sediakan dalam kehidupan mereka Bapa, untuk kelangsungan kehidupan kami Bapa. Terima kasih untuk setiap berkat makanan, minuman, pakaian, berkat kesehatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami mempersembahkan seluruh kehidupan kami Tuhan Yesus. Berkati kakak pengasuh kami Tuhan Yesus. Tuhan jaga, Tuhan lindungi semua kami Tuhan Yesus. Kami mempersembahkan kehidupan kami hanya untuk-Mu Tuhan Yesus. Ampuni segenap salah dosa pelanggaran kami Tuhan Yesus. Biarlah Bapa menjaga kami, melindungi kami, menuntun kehidupan kami. Dan kami tahu Tuhan bahwa Tuhan adalah Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih untuk waktu yang indah Tuhan berikan bagi kami di hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita sudah di akhir ibadah kita, tunas kita sore ini. Kita akan terima berkat Tuhan. Tante Heska undang adik-adik bangkit berdiri. Sebelum kita menerima berkat Tuhan, kita angkat pujian Gerakan Badanku sambil pakai gerakan, oke? Gerakan badanku, asik, 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 goyangkan kepalaku. Gerakan tangan dan kakiku dengan penuh sukacita. Gerakan badanku, asik, 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 goyangkan kepalaku. Gerakan tangan dan kakiku dengan penuh sukacita. Sikap doa, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau menyertai ibadah tunas kami sore ini dari awal hingga boleh berakhir dengan baik. Kami mohon berkat-Mu atas kami. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan penghentaran kuasa Roh Kudus mau menyertai kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, adik-adik, ibadah tunas kita sore ini selesai. Tetap jaga kesehatan, makan yang sehat, rajin berdoa, rajin baca kitab. Oke, selamat sore adik-adik. Shalom dan